Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Allah kita yang berkuasa. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah, meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan. Dan Dia dari tahtanya yang tinggi menyelidiki setiap hati kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu naikkan pujian ini bersama-sama. Bapa, dari ketinggian tahtamu, Engkau menyelidiki setiap hati kami. Haleluya Yesus. Bapa, dari ketinggian tahtamu, Kau selidiki setiap kalbu pada semua insan di bumi. Kau yang menguji Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu. Lagi panggil namanya Bapa. Amin. Bapa, dari ketinggian tahtamu, Kau selidiki setiap kalbu pada semua insan di bumi. Kau yang menguji Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu. Kiranya Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Tulang kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Ya Tuhan, dari ketinggian tahta-Mu, Bapa, dari ketinggian tahta-Mu, Kau selidiki setiap kalbu pada semua insan di bumi. Kau yang menguji Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu. Kiranya Engkau berkenan di mata-Mu, aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Kiranya Engkau berkenan ya Tuhan, kiranya
engkau temukan di matamu, aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Kiranya ya Tuhan, kiranya engkau temukan di matamu, aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu, kebahagiaan di hadirat-Mu, kebahagiaan di hadirat-Mu. Ini kerinduan hati kami ya Tuhan. Kiranya setiap saat ya Bapa, Engkau temukan kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kerinduan anak-anak-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Semakin hari hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan, ampuni dosa kami. Layakan kami setiap saat boleh menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Mengurapi hamba-Mu ya Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Memberkati setiap umat-Mu yang beribadah pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat-Mu pada pagi hari ini. Dengan mengucap syukur di dalam suatu nama yang hidup, nama yang berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Senang sekali kita kembali beribadah pada pagi hari ini. Menaikkan pujian syukur kita kepada Allah kita yang hidup. Karena Dia adalah satu-satunya anak Allah yang memberikan kita kuasa di bumi dan di surga. Haleluya. Anak Allah Yesus namanya. Mari bertepuk tangan bersukacita buat Tuhan. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Lagi katakan anak Allah, anak Allah, amin. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, amin. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup.
ada Allah yang hidup, memberikan jaminan masa depan kita yang percaya kepada Dia. Haleluya. Mari bersama kembali. Anak Allah, oh Yesus namanya, menyembuhkan, amin, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, amin. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Dan Dia adalah sobat kita satu-satunya yang setia di dalam hidup kita. Nah, kan pujian ini bersama-sama. Ada satu sobatku yang setia. Haleluya. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Menaikkan pujian syukur kita kepada Allah kita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku, amin. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Lagi katakan ada satu. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Oh, haleluya. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Katakan namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Kita bergirang karena Dia satu-satunya sobat kita yang setia dalam hidup. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian,
yang menghibur hati kita di kala sedih, di kala susah. Puji Tuhan, Dia satu-satunya sumber kita yang setia di dalam hidup ini. Puji Tuhan, kita mau sambut kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Nakan pujian hari-hari hidup datang dan berlalu. Mari kita jalani hidup kita dengan penuh kebijakan. Menghitung hari-hari kita yang diberikan oleh Tuhan. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau berikan jawabnya. Mengapa ku di sini di kembara dunia? Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau berikan jawabnya. Mengapa ku di sini di kembara dunia? Kau buka mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu, disingkat hariku. Kaulah tujuanku. Amin. Indah kerjaanmu, di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau berikan jawabnya. Mengapa ku di sini di kembara dunia? Kau buka mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu, disingkat hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Kau buka mataku. Amin Tuhan. Hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu, disingkat hariku.
jalanku, nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Di ujung jalanku, nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Di ujung jalanku, nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Saya serahkan kepada hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kembali pagi hari ini Tuhan. Hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan bagi kami untuk kami kembali belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah itu boleh mengubah hidup kami, karakter kami diperbaharui terus dari hari ke hari. Mari Roh Kudus mengurapi kami semua Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid yang mau belajar kepada guru. Engkaulah guru agung kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita beribadah, berbakti, mendengarkan firman Tuhan. Anugerah yang begitu besar buat kita, kesempatan yang begitu berharga supaya kita ini semakin hari semakin sempurna. Kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Tema renungan kita pagi ini adalah menghidupi Tuhan dalam hidup kita. Menghidupi Tuhan dalam hidup kita. Banyak orang berpikir bahwa hidup kita ini bergulir begitu saja. Seperti bola liar yang menggelinding, siapa saja yang ada di depannya akan ditabrak, dilindas begitu ya. Perhatikan hidup manusia semakin lama makin sekuler, makin humanis, makin tidak peduli bahwa sesungguhnya ada Allah yang Maha Besar, Maha Kuasa itu yang mengatur segala sesuatu. Manusia seperti hidup di daerah yang tidak bertuan, seperti tidak ada pemerintah. Manusia bebas melakukan apa saja yang dia kehendaki. Coba kita bayangkan kalau seandainya tidak ada Allah di jagat raya ini, bagaimana kejadiannya? Apakah bumi ini akan tetap ada, tetap eksis begitu? Tentu tidak. Di antara sekian banyak bintang-bintang di langit, ratusan miliar bahkan triliunan bintang di langit itu jumlahnya. Itu ada Allah yang mengatur sehingga tidak saling bertabrakan. Tentu kita juga mengerti bahwa Allah itu memelihara manusia, memelihara kita dengan sempurna. Sehingga kita bisa berkata bahwa Allah itu setia, tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Hal ini mestinya kita tidak anggap sepele, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang hadir di dalam kehidupan manusia. Allah yang seharusnya kita bisa rasakan kehadirannya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau Allah hadir,
Kalau Allah ada di mana-mana, mengapa kita tidak bisa merasakan kehadiran Allah? Ini sebuah pertanyaan yang harus kita renungkan dan harus kita temukan jawabannya. Kenapa banyak orang Kristen yang yakin bahwa Allah ada, karena Allah memang omnipresent, Allah hadir di mana-mana, tetapi kita sebagai anak Tuhan tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Ironisnya, Bapak Ibu ya, ironisnya kita bisa lebih merasakan kehadiran setan daripada kehadiran Allah. Kok bisa begitu? Iya, coba aja. Coba kalau malam-malam di tempat gelap, ada setan gitu. Loh, kok bisa tahu lo ada setan? Padahal belum tentu ada. Tapi Allah yang maha hadir bisa tidak dirasakan. Ini kan aneh, ironis, ngakunya anak Tuhan. Tapi dia bisa rasakan kehadiran setan daripada Tuhan. Ini harus dipikirkan baik-baik, direnungkan baik-baik. Pasti ada yang salah. Masa anak Tuhan merasakan kehadiran Tuhannya susah bener. Gak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Pasti ada yang salah. Nah, sekarang masalahnya bagaimana kita bisa menghidupi Tuhan atau merasakan kehadiran Tuhan. Menghidupi Tuhan itu bukan berarti membuat Tuhan jadi hidup. Bukan ya. Tuhan hidup selama-lamanya. Dan tidak bisa kita yang membuat Tuhan jadi hidup atau jadi mati. Atau kita tidak bisa mematikan Tuhan. Tidak. Pengertiannya bukan gitu. Menghidupi Tuhan itu kita merasakan kehadiran Tuhan hidup dalam hidup kita. Nah, sekarang bagaimana kita bisa merasakan kehadiran Tuhan? Sebetulnya manusia bukannya tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Atau Tuhan tidak bisa dirasakan oleh manusia. Tetapi manusianya yang tidak mau berurusan dengan Allah. Faktornya tuh ada di manusianya. Jadi seperti misalnya begini Bapak Ibu. Di sekitar kita ini yang kita nggak bisa lihat, itu ada yang namanya gelombang elektromagnetik. Itu ada pemancar-pemancar TV, radio yang kita nggak bisa lihat gelombangnya. Misalnya pemancar TVRI lah ya begitu ya. Atau stasiun TV lain. Atau kalau radio RRI lah. Kita nggak bisa nangkep siaran TVRI itu karena TV-nya yang rusak. Padahal padahal siarannya ada. Gelombang elektromagnetiknya ada. Itu nggak bisa kelihatan, tapi ada. Nah, sama. Tuhan itu hadir di mana-mana lah. Wong Tuhan pencipta langit dan bumi kok. Nanti kita baca ayatnya di Mazmur 139. Tapi kita bahas dulu sebelumnya ya. Tuhan hadir di mana-mana. Tetapi kita tidak bisa merasakan. Berarti yang salah itu dalam diri kita. Bagaimana kita merespon kehadiran Allah itulah yang salah. Seperti TV yang rusak tadi. Udah di setel-setel gak dapet gelombangnya pemancarnya tuh. Lagi siaran apa gak bisa nangkep. Karena TV-nya rusak. Nah, manusia itu juga rusak karena dosa. Sehingga tidak bisa menangkap apa yang Tuhan mau. Tidak bisa menangkap pesan Tuhan. Tidak bisa menerima siaran Tuhan. Makanya manusia yang berdosa ini yang sudah rusak karena dosa itu harus diperbaiki. Supaya bisa kembali menerima sinyal, bisa menangkap pesan Tuhan. Supaya komunikasinya lancar. Nah, diperbaiki itulah yang seringkali diistilahkan tuh diselamatkan.
atau dikembalikan ke rancangan semula. Jadi kalau TV ini didesain untuk bisa menerima siaran, ya sekarang jadi pajangan nggak bisa nyala, ya berarti TV-nya rusak. Nah kalau mau diperbaiki yaitu supaya fungsinya dikembalikan, supaya TV itu bisa menerima siaran dari pemancar televisi. Nah manusia itu didesain supaya memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Nah yang karena manusia itu rusak oleh karena dosa, ini harus diperbaiki atau dikembalikan ke rancangan semula. Jadi idealnya sebetulnya manusia itu berkomunikasi dengan Allah seperti Adam waktu sebelum jatuh dalam dosa. Adam berkomunikasi, berinteraksi dengan Allah. Tapi setelah jatuh dalam dosa, nggak jelas. Dan roh Allah undur dari hadapan manusia, begitu ya. Jadi kita harus merespon dengan benar supaya kita bisa kembali merasakan kehadiran Tuhan. Kalau kita benar-benar hidup di hadapan Tuhan dengan benar dan kita bergaul dengan Tuhan, itu kita bisa berinteraksi dan kita bisa memiliki pengalaman yang selalu baru setiap hari. Itu pengalaman yang nyata, bukan mistik. Sepertinya kita merasa aneh. Wah, dia bisa mendengar suara Tuhan loh. Wih, hebat loh, hebat loh. Sebetulnya nggak ada yang hebat. Itu standarnya begitu. Justru kalau yang nggak bisa mendengar suara Tuhan itu yang salah. Cuma karena kebanyakan orang tidak bisa mendengar suara Tuhan, jadi kalau ada satu orang yang punya kedekatan dengan Tuhan, punya hati yang mengasihi Tuhan, dan setiap hari dia bergaul dengan Tuhan, dia bisa merasakan mendengar suara Tuhan, itu rasanya aneh. Padahal tidak aneh, itu standar. Standarnya Allahnya begitu. Kita tuh didesain seperti itu. Makanya Bapak Ibu, Bapak Gembala senior kita, Bapak Pendeta Erastus Abdono selalu mengingatkan kita, menghimbau kita. Dengan tidak bosan-bosannya menghimbau untuk kita selalu menyediakan waktu 30 menit setiap hari untuk kita berhubungan dengan Tuhan. Berurusan dengan Tuhan. 30 menit itu sebetulnya bisa lama, bisa nggak lama juga. Kalau kita belum terbiasa, waduh 30 menit itu siksaan. Karena apa? Mau ngomong apa lagi ya? Baru udah mengucap syukur, Tuhan pimpin semalam, sekarang pagi dalam segar, aduh Tuhan terima kasih ya. Udah gitu doain anak, istri, doain pekerjaan supaya Tuhan sukses. Aduh ngomong apa lagi ya. Wah 5 menit juga habis omongan. Kita menyediakan waktu 30 menit bersama dengan Tuhan tuh bukan, isinya bukan daftar permintaan. Tuhan si ini sakit. Tuhan ini sepupuku di sana lagi bangkrut, Tuhan tolong. Tuhan ini mertuaku. Weh semuanya daftar permintaan. Bukannya gak boleh. Boleh. Tetapi 30 menit itu digunakan untuk berdialog dengan Tuhan. Jadi kalau berdialog itu kan dua arah. Kalau seperti sekarang saya ini namanya monolog. Satu arah saya ngomong, Bapak Ibu yang di rumah dengerin. Kalau Bapak Ibu mau ngomong kan gak bisa ke saya. Kecuali lewat Zoom waktu PA bisa bertanya. Tapi kalau ibadah minggu gini kan gak bisa. Jadi monolog. Tapi kalau berkomunikasi dengan Tuhan itu adalah dialog. Berdoa itu dialog dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 30 menit itu bukan hal yang mudah. Tetapi kalau kita sudah menjalaninya setiap hari, kurang 30 menit itu kurang. Kok kita gak rasa ya 1 jam ya doa ya? Begitu. Saya punya pengalaman Bapak Ibu ya.
Dulu awal-awal, waduh saya pun sama jatuh bangun di situ. Baru 5 menit udah habis. Udah gitu 5 menit juga nggak connect. Baru kita nyanyi haleluya, haleluya. Sementara mulut menyanyikan haleluya, haleluya, pikiran masih, aduh tagihan udah jatuh tempo nih, duit belum ada. Tuh kan, nggak nyambung jadinya. Kalau ibu-ibu di rumah sambil nyanyi ku sembah kau Tuhan, itu pikirannya tadi ikan udah diangkat belum ya? Jangan gosong tuh. Tuh. Belum nyambung. Jadi 5 menit pertama belum nyambung. Itu mesti konsentrasi dulu. Jadi pikiran kita ini mesti diteduhkan dulu. Banyak masalah memang. Banyak masalah di kantor, di tempat pekerjaan. Waduh, tagihan gak keluar. Sedangkan udah jatuh tempo harus dibayar begitu. Waduh, pusing juga itu. Itu menekan pikiran kita. Tapi kalau kita berada di hadirat Tuhan, kita mesti teduhkan dulu, tenangkan jiwa kita. Baru kita bisa bernyanyi haleluya, haleluya, begitu ya. Ini karena peragaannya agak susah. Tapi kalau di rumah, wah kita mesti sungguh-sungguh. Gak bisa acting kalau di rumah. Mau acting gimana, orang gak ada yang nonton. Kalau di gereja saya bisa munafik. Apalagi di atas mimbar gini saya bisa acting, bisa munafik supaya kelihatan rohani begitu. Tapi kalau di rumah siapa yang lihat? Jadi kita mesti dengan hati yang tulus, hati yang rindu. Nah itu menit-menit pertama tuh baru penyesuaian begitu. Proses sinkronisasi begitu ya. Sinkronisasi itu apa tuh? Penyelarasan supaya selaras dulu, supaya connect dulu gitu. Karena kalau nggak connect ya akhirnya cuman munafik doang. Kita menyanyikan tiada yang kuingini di bumi hanya Engkau. Tiada yang kuingini di bumi hanya Kau. Itu bohong. Karena pikiran kita tidak seperti itu, hati kita tidak seperti itu. Nah ini kita perlu berlatih. Berlatih setiap hari itu berlatih. Coba kalau orang mau belajar main piano, itu latihannya sehari berapa jam? Kalau les piano berapa jam Errol? 1 jam ya? Minimal 1 jam. 1 jam tiap hari itu. Dikasih sama guru les pianonya itu atau dari tempat kursusnya tuh dikasih ini buku piano latihan tiap hari. Itu baru bisa setelah 4 tahun, 5 tahun. Kalau baru 3 bulan ya gak bisa apa-apa. Nah sekarang kita orang Kristen cuman semangat jiwani di gereja, nyanyi-nyanyi, tapi di rumah gak bisa berurusan, gak bisa berhubungan dengan Tuhan. Ini sangat disayangkan. Kita tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Kalau di gereja kok bisa rasa hadirat Tuhan ya? Kenapa di rumah gak bisa? Di gereja tuh karena terkondisi Bapak Ibu. Terkondisi dengan suasana yang mendukung. Musik yang bagus. WL-nya ada di sini. Worship leader, ada singers. Jadi mendukung. Tetapi kita mencari hadirat Tuhan itu kan bukan hanya di gereja. Kalau seperti saat ini sudah 9 bulan ya, 9 bulan jalan 10 bulan. Kita gak ke gereja, gimana? Masa kita gak ibadah? Nah, rohani kita harus dikasih makan. Ada satu rahasia yang hasil saya renung-renungkan ya. Kemarin itu kan Pak Eras itu kan di tema Natal GSKI itu kan menyongsong masa penampian ya,
penampian. Itu kan ditampi itu kan kalau orang Sunda tuh pakai nyiru itu, ditampi, diayak gitu ya. Supaya kan tujuannya memisahkan antara beras dengan sekam. Jadi yang bukan beras itu akan tersisihkan gitu loh. Ini masa penampian, saya melihatnya begini Bapak Ibu. Saya merasakan ini masa penampian. Di mana penampiannya? Di sini. Waktu kita masih bisa beribadah offline, ibadah tatap muka, kita nih kan kelihatan semua rohani ya kalau di gereja ya. Kelihatan masih datang gitu ke gereja. Tetapi sekarang kan gak bisa ngumpul di gereja ya. Kita masing-masing di rumah. Nah di rumah siapa yang lihat? Kan gak ada yang lihat, paling anggota keluarga. Kalau di gereja gak datang kelihatan. Ada tim pemerhati, ada diakonia. Bu itu kok gak datang ya? Kenapa ya? Udah 2 minggu nih. Nah nanti ditelepon lah. Atau disamperin ke rumahnya. Kalau sekarang Bapak Ibu sakit, kalau nggak lapor ke kita juga nggak tahu. Gitu loh. Kecuali lapor ya. Mau kunjungan juga agak riskan, apalagi ke rumah sakit, nggak bisa dibesuk. Tapi intinya begini. Sekarang ini kan kita ditampi ini dipisahkan antara yang setia, yang sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan dengan yang tidak. Bapak Ibu yang memiliki hati yang mengasihi Tuhan, yang rindu diubahkan setiap hari, di rumah tuh pasti ibadah. Pasti ibadah. Ibadahnya banyak sekarang ya, bukan cuma minggu. Waduh, Pak Eras itu tiap hari ada. Ada EBC, ada SK, ada hari Jumat ada PA. Tiap hari. Belum kita bisa ikutin khotbah-khotbahnya dari wilayah lain juga. Kita kalau mau ibadah bisa. Apalagi hari Minggu. Wah bisa 4 kali, 5 kali kita bisa ikut kebaktian. Nah, jadi itu ditampi, dipisahkan. Artinya kalau kita memiliki hati yang mengasihi Tuhan, kita akan cari Tuhan sungguh-sungguh. Tetapi, nah ini ada yang tetapinya deh. Yang tidak sungguh-sungguh, itu akan makin jauh daripada Tuhan. Toh nggak ada yang lihat juga ke gereja nggak ke gereja sama lah, kalau kita semua nggak ke gereja, saya juga di rumah juga nggak ke gereja juga kok. Ibaratnya begini Bapak Ibu. Waktu saya kuliah ya, waktu saya kuliah itu semester 1 sampai semester ke-7, 3,5 tahun itu kan kuliah. Ada dosen, ada tatap muka, ada tugas yang diberikan. Jadi itu pasti kita maju itu. Tahun pertama selesai, tahun kedua selesai, tahun ketiga selesai, tahun keempat setengah semester. 1 semester maksudnya. Jadi 7 semester. Nah itu kan kalau kita nggak ngerjain tugas atau nggak datang kan kelihatan ada absensinya. Itu pasti minimal ada teman-teman yang nanya, lu kemana kok gak kuliah-kuliah? Gitu kan. Coba setelah selesai 7 semester. Tugas akhir, skripsi atau tesis. Gak ada yang tanya. Itu ujian terberat tuh di situ. Gak ada yang tanya. Itu tesis dibikin apa enggak juga gak ada yang nanya. Dosennya juga, dosen pembimbing juga gak tanya. Jangan harap kita seminggu 2 minggu gak ngadep dosen pembimbing. Emang ditanya mas dosen pembimbing. Gak bakalan. Kita minta ketemu aja dia cuek. Kita ngemis-ngemis. Minta waktunya Pak bisa gak ketemu. Waduh. Kita minta di WA. Udah bilang iya aja pas waktunya datang. Dia bilang sorry saya sibuk. Wis enak bener. Itu jadi butuh perjuangan yang sangat besar. Itu masa penampian begitu. Jadi yang sungguh-sungguh jadi akhirnya lulus gitu loh. Karena tesisnya dikerjakan. Nah sama. Sekarang kita masa penampian ya.
Ini masa penampian loh. Jadi ketika orang-orang tidak ada yang tahu kita beribadah atau tidak, kita baca Alkitab atau tidak, kita ikut kebaktian atau tidak ada yang tahu. Gembala aja nggak ada yang tahu. Memang saya pasang CCTV di rumahnya jemaat supaya saya lihat nih, wah Pak ini ibadah nih, Pak ini ibadah. Oh ini kok ini nggak ada ya, rumahnya kok kosong ya. Oh dia lagi jalan-jalan. Kan saya nggak tahu. Tapi masing-masing bertanggung jawab kepada Tuhan. Dia mau diubahkan nggak gitu loh. Ini masa penampian Bapak Ibu. Jadi kita ini harus setiap saat harus bergumul terus menerus supaya kita ini digarap Tuhan. Setiap hari itu kita punya pengalaman. Saya kadang-kadang suka merasa ada yang kurang Bapak Ibu. Ketika malam sebelum tidur saya pikir-pikir hari ini saya dapat pelajaran apa ya? Kok kayaknya biasa-biasa aja tuh. Memang hari itu bergulir dengan baik, semua running well lah ya. Kerjaan kantor baik, urusan gereja baik, urusan rumah tangga juga baik gitu. Tapi saya suka bertanya, Tuhan hari ini Tuhan ngajar apa ya? Kok saya nggak dapat apa-apa ya? Itu ada kegelisahan Bapak Ibu. Kok saya seperti iman saya tuh nggak maju gitu loh. Ini harus dipertanyakan. Jangan sampai kita sehari nggak ketemu Tuhan, 2 hari nggak ketemu Tuhan, seminggu nggak ketemu Tuhan, biasa aja. Sebulan nggak ketemu Tuhan, biasa aja. Tapi ngakunya anak Tuhan, ngakunya beriman. Ini aneh. Baca dulu di Mazmur 139 ya. Mazmur 139 ayat 5 sampai 10. Mazmur 139 ayat 5 sampai 10. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Ini ayat berikutnya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tanganmu memegang aku. Tuh kan? Jelas ya? Di mana-mana tuh Tuhan ada memimpin kita. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Gak bisa. Lawang jagat raya ini Tuhan yang ciptakan kok. Tuhan itu adalah Allah yang sifatnya roh. Rohnya ada di mana-mana, omnipresent. Ketika kita menaikkan doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sebetulnya di dalam kalimat itu terkandung sebuah pengakuan bahwa ketika kita mengatakan Bapa kami yang di surga, itu kita memposisikan diri sebagai anak. Dan kita memanggil Allah itu sebagai Bapa. Di mana anak yang tidak berkomunikasi dengan Bapa, itu pasti anak haram, atau anak orang lain, atau anak tetangga begitu. Pasti kita harus berkomunikasi. Datanglah kerajaanmu. Itu artinya kita hidup dalam pemerintahannya. Kita hidup dalam kehendaknya, supaya kehendak Tuhan itu jadi. Bukan nanti di surga, bukan sekarang. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi nanti kalau kita nanti di surga itu ada dalam pemerintahan Tuhan, sekarang itu mulai
sejak di bumi kita sudah hidup dalam pemerintahan Tuhan. Waduh, ini rahasia yang luar biasa. Tapi sangat sedikit orang yang mau melakukannya. Sangat sedikit, karena apa? Tidak sanggup. Terlalu mahal. Dan orang tidak tertarik. Dengar khotbah begini itu kan stres. Saya yang menyampaikannya juga stres. Orang bisa menuduh saya, lo sok rohani, sok tahu. Saya pun belum sempurna melakukannya Bapak Ibu, tapi saya belajar mengimplementasikannya dalam hidup saya pribadi. Dengan berkhotbah, saya dikejar oleh khotbah yang saya sampaikan. Orang-orang lihat, Bapak Ibu lihat, bener gak nih David Adam melakukan atau hidup di hadirat Allah begitu. Wah, jadi saya harus sungguh-sungguh, kalau enggak nanti hidup saya jadi lelucon. Jadi boneka doang. Ngomong doang. Percuma dengerin. Gitu. Jadi saya harus sungguh-sungguh. Walaupun tidak mudah. Walaupun ini sukar bahkan nyaris mustahil. Tetapi kita tidak punya pilihan lain. Kalau kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan ya harus begini. Harus hidup benar, hidup kudus. Tidak mencintai dunia. Ini mahal. Sebab untuk bisa menemukan hadirat Tuhan setiap saat, orang tidak boleh punya kesenangan apapun. Tidak boleh mencintai dunia. Tidak boleh berharap kebahagiaan dari dunia ini. Waduh, berat. Mata saya masih bisa lihat nih mobil bagus, nih mobil jelek. Mata saya masih bisa lihat ini rumah bagus, ini rumah jelek. Hati masih ingin menikmati indahnya dunia, wah susah. Tetapi belajar, harus belajar. Jangan sampai kita menutup mata, keinginan kita masih duniawi, pasti dibuang sama Tuhan. Pasti dibuang sama Tuhan. Selain tidak boleh mencintai dunia, kita harus hidup kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Bagaimana kita mengaku anak Tuhan, hidup kita masih dalam keadaan tidak baik, masih compang-camping. Waduh, PR kita ternyata banyak ya Bapak Ibu ya. Banyak ternyata. Waduh, kalau berkaca kepada kebenaran firman ini, ngeri, saya ngeri sendiri. Tapi ya inilah firman Tuhan yang harus disampaikan. Kita sama-sama belajar. Bukan berarti kalau saya berdiri di mimbar ini saya sudah hebat melakukannya, tidak. Tapi kita bersama-sama bergandeng tangan. Kita lihat progres ini kan masih awal tahun ya. Masih awal tahun. Lihat nanti di akhir tahun kita berubah gak hidup kita. Atau kita lihat flashback 1 tahun yang lalu, Januari 2019. Perilaku kita masih seperti ini gak? Atau lebih buruk? Sekarang jadi lebih baik. Kita lebih berkarakter Kristus atau tidak? Nah, itu harus ada perubahan. Jadi tidak bisa tidak hidup kita, kalau kita mau hidup di hadirat Allah, hidup kita ini harus bersih, sebersih-bersihnya. Dan kesucian hidup itu adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Tidak bisa instan atau tidak bisa secara mistik Allah mengubah hidup kita. Tiba-tiba disamber api dari sorga, pus. Wah, ini orang jadi suci, jadi kudus. Pikirannya gak ngeres gitu. Wah, gak bisa. Susah. Ini harus perjuangan. Kalau pikiran kita biasa nonton yang pornografi, itu pasti yang keluar dari hati itu juga pornografi. Logis kan? Seperti gelas aja, kalau diisi kopi ya begitu dituang kopi. Kalau gelas itu diisi susu ya begitu dituang susu. Sekarang pikiran kita diisi apa? Diisi firman atau diisi pornografi? Nah, kalau kita hidup benar isi firman. Isi dengan firman.
Sekarang ini kalau kita mau hidup benar, fasilitasnya banyak banget. Dengerin aja Truth ID. Dengerin aja khotbah-khotbah Pak Eras. Itu Alkitab, Anda bertanya Alkitab menjawab, waduh episodenya sampai ratusan begitu. Dengerin, itu sangat memberkati. Tapi kalau kita mau hidup rusak ya rusak juga. Masalahnya tuh cuman di jari kita Bapak Ibu. Ya. Di sini. Jadi waktu kita klik itu YouTube, itu yang diklik apa itu? Kita klik Truth ID atau yang lain itu. Jadi surga dan neraka itu ada di jari kita nih. Apa yang kita klik di situ, apa yang kita sentuh di situ. Jadi kalau Tuhan menginginkan kita hidup kudus, perjuangkan. Perjuangkan itu nggak mudah. Hidup suci, hidup kudus itu susah. Aduh, tapi kita nggak punya pilihan lain. Harus. Kita harus punya sense of crisis. Apa tuh? Perasaan krisis. Bahwa masalah yang kita hadapi ini adalah ketika kita tidak hidup di hadirat Allah. Atau tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Itu karena dosa. Itu yang membuat hubungan kita terputus dengan Allah. Jadi masalah kita itu adalah ketika kita tidak hidup benar di hadapan Tuhan. Itu masalah kita. Bukan kita dikejar-kejar kontrakan harus bayar. Bukan karena sakit yang tidak sembuh-sembuh. Atau masalah dengan pasangan hidup, masalah anak. Aduh, anak gua pusing. Kok kelakuannya kayak gitu? Disuruh ke gereja gak mau. Itu bisa diselesaikan dengan tanggung jawab. Bisa diselesaikan dengan tanggung jawab. Tapi untuk urusan yang sifatnya batiniah, bagaimana kita hidup kudus, hidup benar, kita berurusan dengan Tuhan, itu harus Tuhan yang tolong. Jadi kita harus hidup benar di hadapan Tuhan supaya kita memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Sehingga kita bisa selalu ada di hadirat Tuhan. Kita merasakan hadirat Tuhan itu bukan hanya di ruang doa. Kalau di ruang doa memang terkondisi ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah terbiasa doa setiap hari, setiap pagi minimal 30 menit, 1 jam. Itu terkondisi. Karena suasananya udah suasana doa. Tapi begitu keluar dari ruang doa, itu suasana bisa berubah. Dan ini menjadi pergumulan juga. Aduh, kenapa ya begitu keluar kok nggak ada rasa hadirat Tuhan lagi. Nah ini kita harus jaga terus. Pikiran kita ini harus di setel juga. Harus tetap connect sama Tuhan. Gimana ya membahasakannya, ini susah nih. Gimana supaya kita ini tetap memiliki, kalau handphone ini kan ada sinyal ya. Bapak Ibu ya, ada sinyalnya ya. Tapi kan kadang-kadang kan ini blank spot juga kalau saya keluar kota, jauh dari antenanya begitu. Wah, bisa blank spot, apalagi kalau misalnya gedung. Nah, kalau saya sering di proyek Bapak Ibu. Kalau proyek gedung-gedung baru itu, ada basementnya. Sekarang gedung-gedung baru tuh basement bisa sampai 5. Basement 5. Bawah tanah, 5 lantai di bawah tanah. Itu kalau gedung baru kan belum ada antenanya. Antena dari provider teleponnya, telepon seluler. Belum ada. Jadi begitu masuk satu lantai udah beleng hilang. Waduh, saya kadang-kadang suka khawatir juga nih. Basement 5 saya ada di bawah begitu. Gak bisa dihubungi, orang luar gak bisa dihubungi, keluarga gak bisa menghubungi saya juga gak bisa menghubungi keluar. Nah, jangan sampai kita ada di blank spot di hadapan Tuhan. Blank spot. Tuhan gak bisa lihat kita.
Karena kitanya nggak mau ada di hadirat Tuhan. Jangan sampai kita begitu Bapak Ibu. Binasa itu kan pengertiannya binasa itu terhilang di hadapan Tuhan. Susah benar mau ngomong. Terhilang di hadapan Tuhan. Jadi manusia-manusia yang berdosa itu terhilang di hadapan Tuhan. Terputus hubungannya dengan Tuhan. Jangan sampai kita terhilang di hadapan Tuhan. Itu akan menerima hukuman kekal. Api kekal, menjadi sampah abadi. Jangan sampai Bapak Ibu. Jangan merasa kita jadi orang Kristen. Jadi orang Kristen mati pasti masuk surga. Tuhan gak punya alasan untuk buang kita di neraka. Jangan. Koreksi diri. Minggu lalu saya khotbah tentang evaluasi diri ya. Sudah evaluasi belum? Diperiksa diri. Kalau belum benar, mari kita hidup benar. Perjuangkan hidup kudus. Itu harus diperjuangkan. Tidak bisa instan dan tidak bisa secara mistik Allah mengubah. Kita yang harus mengubah. Kita yang harus memperjuangkan diri kita agar kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Selamat berjuang. Mari kita menyanyikan sebuah lagu Selalu Ada di Hadirat-Mu. Selalu ada di hadirat-Mu. Selalu ada di hadirat-Mu. Selalu ada di hadirat-Mu, di tempat tinggi, bahwa aku datang menyembah. Angkat pujian, angkat pujian, hormat bagimu. Selalu ada di hadirat-Mu, di tempat kudus, tempat persembunyian hidupku, bersama Kristus. Kami datang Tuhan, bawa keharuman nama-Mu, agar nyata sekarang Engkau hadir di sini. Angkat kami Tuhan bersama umat-Mu yang kudus, sujud dan menyembah di hadapan tahta-Mu selamanya. Sujud dan menyembah di hadapan tahta-Mu selamanya. Bapa di surga, kami bersyukur. Terima kasih untuk peringatan-Mu, pesan-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami berjuang terus bagaimana kami hidup kudus, hidup benar di mata-Mu. Tidak mencintai dunia, tidak berharap kebahagiaan dari dunia ini. Supaya kami senantiasa ada di hadirat-Mu Tuhan. Apapun Tuhan yang kami lakukan, kami melakukannya untuk Tuhan. Kami mau berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Beri kami pengertian Tuhan. Roh Kudus menolong kami untuk kami mengerti, menerjemahkan apa yang kami dengar pagi hari ini Tuhan.
Sehingga logos yang kami terima pagi ini boleh menjadi rema yang mengubah hidup kami. Karakter kami diperbaharui senantiasa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan. Biar jemaat-Mu boleh bertumbuh terus. Walaupun kami tidak saling bertemu, bertatap muka. Tapi biarlah lewat pemberitaan firman-Mu, jemaat-Mu boleh bertumbuh dan sungguh-sungguh hidup benar di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan bagi pekerjaan-Mu di gereja ini Tuhan. Biar semuanya berguna bagi pekerjaan-Mu, bagi pelayanan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan rahmat dari Tuhan Yesus, dan pertolongan Roh Kudus yang menyertai kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa, yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu, mengagungkan, memuliakan nama-Mu, Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat hari Minggu.